Kita duduk, dia berdiri, tetap di posisinya. Gini, itu ngikutin kita terus, Mang. Kita berhenti, dia pun berhenti. Kalau memang dia nanti pas kita keluar batas hutan dia tetap di situ, udah, berarti ya itu si wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanku di seluruh Nusantara, salam damai Indonesia. Malam hari ini kembali kami hadir menemani teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Tetap berkah semuanya. Amin. Tetap menjalani kehidupan dengan positif ya. Oke teman-teman, malam ini kami kembali akan bercerita mengenai pengalaman-pengalaman di sekitaran Gunung Gede Pangrango khususnya. Cerita-cerita yang bisa jadi horor, bisa jadi komedi atau horor yang komedi, karena sampai saat ini kami belum bisa menceritakan sesuatu itu dengan feelnya horor gitu ya, entah kenapa ya Bang ya. Jadi emang wajah kita lucu. Jadi nggak bisa seperti senior-senior yang lain ketika menceritakan sesuatu yang mistis atau horor, itu pembawaannya ya kayak gini, mungkin ya sudah pembawaan kami lah ya. Yang jelas kami ingin berbagi kepada teman-teman, menceritakan pengalaman-pengalaman. Mudah-mudahan teman-teman bisa menerima dengan pembawaan kami yang menceritakannya ya seperti ini. Ya. Oke, pada malam hari ini kami akan bercerita mengenai apa Bang? Harus agak serius ini. Agak kekeh dan serius ya. Jadi menceritakan pengalaman waktu itu diikuti sesosok Ya, misterius lah. misterius lah. Sampai sekarang juga Sampai nggak sekarang tahu. juga masih misterius. Di jalur Gunung Putri khususnya ya, di Gunung Selang. Seperti apa ceritanya? Seperti biasa dia yang cerita. Tapi sebelum diduluin sama dia, jangan lupa like, comment, subscribe seperti biasa, share kalau yang berkenan ya, biar kami yang belum subscribe sikat. tetap semangat untuk menemani dan menghibur teman-teman semuanya ya. Emang Cerita ini serius, Mang. Jadi boleh. horor banget ya. Ini kejadian ini bukan berdasarkan narasumber sekarang. Jadi kejadian saya langsung, Mang. Waktu itu tahun 2011 itu saya kan masih aktif di SAR Gunung Gede Pangrango tuh kan, dia ada SAR. Jadi kalau misalkan ada apa-apa langsung gitu. Nah, kegiatan itu ya kayak gitu si SAR ini kan. Nah, SAR Bukan Sari, SAR. bukan Si SAR ini. TESAR. Jadi waktu itu kita lagi di Gunung Putri. Saya di Gunung Putri lah waktu itu nongkrong. Yang lain di Cibodas, pisah-pisah gitu. Kalau memang nggak ada kegiatan kegiatan ketemu kangen semuanya itu misah-misah lah, mencal-mencal. Ada yang di Sukabumi, Gunung Putri. Yang jelas tim SAR ini berada di jalur pendakian khususnya kan gitu. Walaupun anggota si SAR ini ada di 9 volunteer ya, ada gitu. Jadi SAR ini anggotanya masing-masing ada perwakilan. Ya, ada perwakilannya. Di volunteer, masyarakat ada. Nah, khususnya di jalur-jalur pendakian. Nah, saya lupa ingat kalau untuk harinya, Mang. Untuk hari gitu. Yang jelas waktu itu ada dua orang pemuda gitu.
dua orang pendaki turun ke Gunung Putri gitu. Laporan bahwa temennya ada yang turun lewat Cibodas, karena harusnya sih lewat Gunung Putri seharusnya gitu, tapi karena yang lainnya memutuskan untuk lewat Cibodas itu satu jalurnya mungkin lebih landai atau apa gitu. Nah, pas di Tanjakan Setan, kata dia nih Tanjakan Setan. Jadi hasil berita acaranya itu di Tanjakan Setan, temennya ini stuck gitu. Si temennya ini stuck. Nah, daripada ke Cibodas gitu, kata dia nih, udah gimana? Udah gua aja yang lewat Putri kan, kita laporin yang ke Putri aja. Nah, kalau ke Cibodas jaraknya kan panjang. Pastikanlah dua orang ini, waktu itu namanya Ahmad, yang kedua Ahmad sama Tony atau Tori gitu, apalah Tony, Ahmad turun. Nah, nyampelah mereka ke Gunung Putri. Waktu itu mereka sampai jam 2 siang lah. Jam 2 siang mereka sampai, laporan lah gitu. Nah, selain menggali informasi dari si Ahmad ini, tim SAR Gunung Putri menghubungi SAR Cibodas. Bahwa di sini sedang ada yang laporan namanya Ahmad, ketua kelompoknya ada di atas, nggak tahu, lupa namanya. Jadi Ahmad ini adalah anggota kelompok, ya ketua kelompoknya nungguin yang sakit. Nggak tahu sakitnya apa, kata si Ahmad ini temennya ya cewek yang sakitnya, cewek ini tidak bisa jalan sama sekali, gitu. Jadi tidak bisa gerak sama sekali lah, memutuskan turun Cibodas itu. Gitu. Nah, beres itu dicatat segala macam, diinformasikanlah di grup SAR gitu. Jadi kalau yang di Sukabumi, apakah SAR Sukabumi turun? Enggak lah, nggak perlu gitu, karena SAR Gunung Putri sama Cibodas sudah cukup gitu. Jadi mulailah, karena posisinya sudah jelas di Tanjakan Setan gitu, si korbannya yang sakitnya, maka kita lewat Selak waktu itu, yang dari Cibodas lewat Cibodas gitu. Kalau ke Gunung Putri kan muter lah gitu. Nah, itu kita berangkat sekitaran jam 3 Mang, jam 3 lebih lah gitu, setengah 4 muka asar, jalan lah. Saya belum tahu Gunung Sela seperti apa Mang. Waktu itu dibawa oleh teman-teman GPO aja gitu, teman-teman SAR yang lain. Karena saya belum tahu, jujur aja belum pernah. Itu adalah pengalaman pertama saya bawa ke Gunung Sela 2011. Naiklah Mang ke situ. Alhamdulillah sampai lokasi itu memang saya pikir cepet juga ya, walaupun tanjakannya juga enggak, tapi saya pikir jauh juga motongnya, keluar kawah kan gitu. Tiba-tiba sampai aja kita nih dari Kanang Badak, yang mau ke Kanang Badak ke bawah nih, kita naik ke Tanjakan Setan gitu ke atas. Udah singkatnya ketemulah sama rombongan ini gitu ya. Nah, ternyata yang sakit ini saya pikir seharusnya gitu, maaf ya, seharusnya dia itu masih bisa bergerak sebenarnya. Ternyata tidak separah yang dilaporkan. Kita pikir kan setak, tidak bisa ngapa-ngapain, luka atau patah atau, karena si Ahmad ini melaporkannya sudah tidak bisa bergerak sama sekali gitu. Nah, pas kita lagi ngobrol, teman-teman dari Cibodas datang gitu, SAR Cibodas datang gitu ya, teman-teman yang lain gitu. Siang senarepi nih kanan cina gitu. Enggak cina gitu, guys, ngobrol lah gitu. Biasa mereka tuh perbekalan masih lengkap Bang, masih siap lah untuk semalam, logistik aman. Itu pun mereka lagi masak-masak. Pas kita tanya kenapa segala macam, ada yang patah atau apa kan gitu. Ya, pikir waktu itu kita obatin lah gitu, sebisa mungkin. Maksudnya ada, kalau dia pusing ya kita pijitin, cewek soalnya Mang gitu. Waktu itu saya nggak ikut-ikutan megang Mang, karena ngedumel gitu, ngedumelnya
lu manja banget sih gitu. Maksudnya ya karena memang kita tim SAR waktu itu, saya posisinya waktu itu bukan ngomongin volunteer nih, tim SAR waktu itu. Nah tim SAR yang bilang manja banget nih orang, celakak cekik gitu ya. Ya udahlah, apapun itu yang jelas kita sudah datang ke lokasi sesuai laporan si Ahmad ini. Jadi kalau misalkan perkara ini itunya kan urusan mereka lah, biarkan saja kita itu cepat tanggap lah. beres di situ Mang. Ya kita juga waktu itu mau ke maghrib Mang, mau ke maghrib biasa sholat dulu gitu segala macam. Nah ditanyalah sama teman-teman, bisa jalan nggak? Ini sih udah enakan gitu, udah bisa jalan katanya. Kira ya Allah udah bilang gitu. Udahlah gitu. Nah, beres. Jadi kita yang dari Gunung Putri turun lagi lewat Sela lagi Mang. Kalau mereka tetap di Aping sama SAR Cibodas karena memang Cibodas karena dan di bawah si Ahmad ada kan nungguin gitu. Turun lah Mang. Waktu itu perlengkapan kita lengkap lah di situ. Pas mau masuk ke kawah gerimis. Lewat maghrib. Jadi abis sholat maghrib kita segala macam beres-beres. Teman-teman yang di Cibodas juga udah biarin kalau mau turun Cibodas lah gitu. Kalau mau Putri ya, jadi nggak apa-apa ini aman katanya. Ya wis ya kita turun lagi lewat Sela lah gitu. Nah itu Mang, kenapa saya tenang ikut teman-teman SAR ini, saya pikir mereka biangnya situ. Jadi saya nggak orang mereka ahlinya situ semua kan gitu sih, dan termasuk ada si Isan juga waktu itu. Jadi ya udah regreg lah gitu. Nah beres Mang di situ, grip masuk kawah gerimis yang masuk jalur Sela. Nah saya nggak tahu ya, saya berempat waktu itu. Pas lagi jalan gitu Mang, dari masuk kawah pas gerimis itu. Saya tuh kayak saya kan paling belakang gitu, itu udah kayak awalnya kayak ya, kayak ada yang ngikutin nih. Saya ke situ, San, naon aya nu ngikutin, mana? Wah ya saya tak, orang opatan kan, ya kita berempat gitu. Itu siapa kata si Isan? Udah biarin. Ya biarin maksudnya dia ngomong biarin, kalau saya makan. Nah dari situ saya maju Mang, set gitu. Jadi Mang Ayi waktu itu di paling belakang gitu. Mang Ayi ya, si Uwa gitu. Wah Bang tukang mah. Tapi selama perjalanan nggak tahu nih kalau misalkan teman-teman ada yang pernah ngelihat gitu. Jadi pakai poncoknya itu warna hijau kalau nggak salah ya, hijau gitu, warna hijau. Itu ngikutin kita terus Mang. Kita berhenti, dia pun berhenti. Walaupun jaraknya jauh, tapi kita kelihatan kan, cuman kelihatan ya poncoknya aja. Saya nggak lihat sampai detail ke bawahnya gitu Mang. Lihat gitu, jalan lagi gitu. Tapi lama kelamaan jujur emang saya mulai takut gitu, wah, jadi teringat cerita-cerita evakuasi dulu di jalur situ, maksudnya banyak yang ada yang ketemukan sudah meninggal atau ada yang nggak diketemukan sampai sekarang gitu. Saya apa ini saya sampai si Mak Wai juga bilang, jalan nggak usah mikir apa-apa cina. Tapi pikiran saya udah baru. apa ini ya kan. Saya jujur ya, waktu itu saya baru pertama kali saya masuk ke jalur Sela gitu. Ternyata wah luar biasa ripuh gitu ya. Nah beres Mang di situ istirahat. Wah istirahat dulu. Istirahat. Dia coba diam gitu, diam. Dia tidak ngelakuin apa-apa Mang.
nyingsieun tidak, nakut-nakutin enggak gitu. Kalau mau kan dia wah gitu-gitu bisa aja kan gitu. Enggak bang, diam gitu. Kita duduk, dia berdiri tetap di posisinya. Gini. Nggak jelas ya? Nggak jelas. Yang saya heran itu kenapa saya waktu itu tidak melihat sampai ke bawah gitu. Padahal sosoknya itu jelas ngebentuk banget bahwa dia itu manusia gitu. Seperti manusia. Seperti ya manusia gitu. Nah, jalan lagi gitu. Udah yuk. Kata si Wak, tinggalin aja gelas satu, kasih kopi. Takutnya dia mau ngopi gitu kan gitu. Ya, tinggalin satu gelas. Kita jalan. Dia juga jalan, Bang. Dan kopi yang ditaruh pun ya ditinggalin begitu saja, dilangkahin gitu. Jadi dia nggak kepikiran untuk minum kali ya atau haus gitu, nggak tahu lah gitu. Pikir wah positif ya macam fix ya macam seorang tenang sawah nggak si Anu cina iya macam si Anu sayu teh nggak senang ngomong wae buru lempang cina buru cina. Udah ayo jalan-jalan gitu, jangan ngomong terus kata si Wai. Jadi jalan tuh enak nggak enak Mang gitu. Amang mah. Mereka mah santai gitu. Karena mereka pikir sudah biasa lah cina gitu. Jalan gitu. Waktu itu berasa lama, lila pisan Mang. Terus juga naik. Maksudnya jalan tuh asa padahal jalan gitu, tapi asa lama Mang gitu. Di depan saya dan di belakang saya tuh kayaknya bukan Wai, bukan si San gitulah gitunya. Sama-sama gitu, tapi nggak sampai gitu. Capek jadinya capek gitu. Walaupun kondisi saya masih dalam logika yang sehat, tapi tetap fisik capek gitu. Saya sambil mikir soalnya si Wah ngomong si Anu siapa ya gitu. Saya jadi mikirnya yang ada yang Mang Rudi ceritain gitu, atau ada yang dulu ada yang dievakuasi itu kan satu kelompok gitu. Saya jadi mikirnya ke situ. Padahal jalan-jalan aja gitu ya, gitu. Tapi saya masih siapa ya gitu. Itu Mang. Nah, saya pas mau batas hutan, si San ngomong, pasti si Eta cicing. Ya, pasti dia diam gitu. Nggak ikut lagi. Gitu. Diam. Coba ayang nyaho cina. Kalau dia ikut sampai ke bawah, berarti tukang dagang mau ikut katanya manusia gitu. Tapi kalau dia di situ fix. Siapa di antara mereka saya nggak tahunya. Apakah yang diceritain Mang Rudi? Apakah yang pernah kita angkat gitu ya. Saya nggak tahu itu. Mereka pernah ngomongnya begitulah. Nah, gitu jalan. Itu mau ke batas hutan, Mang. Jauh banget. Saya pikir jauh gitu, padahal jalannya normal gitu, normal. Nah, ada kejadian yang memang pikir kata si Isan, diam. Pas kita diam, bersuk. Anjing, ini goblok teh. Pas lihat, orang itu masih ada, Mang. Tepat di belakang kita tuh masih ada berdiri gitu. Kelihatannya berdiri, saya nggak merhatiin secara detail. Yes, dia masih tetap ada. Kata Isan, ada si Tutul cina, lewat cina. Ini memang jalurnya katanya. Jangan ada yang gerak. Saya nggak lihat. Mungkin si Isan ngerasain ya. Saya nggak lihat bahwa di situ ada, tapi ketahuan gresek gitu. Tenang, diam. Nah, saya bilang yang di belakangnya sia lompat, ayo sia lari. Enggak, tetap diam di posisinya. Gitu. Wah itu tegang Mang. Takutnya ya karena saya lagi dak-dikduk gitu. Jadi saya pengen lari sendirian ya dikejar si Tutul itu bisa jadi. Ada macan lah. Dia ada macan lewat walaupun saya nggak lihat bentuknya. Tapi teman-teman ngerasain bahwa jalan gitu. Nah beres di situ Mang. Beres itu. Udah yuk. Sebentar lagi nyampe. Itu jam saya 9:30 lah Mang. Sampai 9:30 sampai batas hutan. Nah, di batas hutan saya nggak tahu si Wa hadiah lah seetik cina. Ayo
Itu hadiah lah sambil ngopi ngerokok Baca gitu. doa. Baca doa lah, baca doa dulu kita. Baca doa kata si Isan, kalau dia ngikutin ke bawah ya berarti dia manusia gitu. Kalau memang dia nanti pas kita keluar batas hutan dia tetap di situ, udah berarti ya itu siapalah kata mereka gitu ya. Yang jelas saya juga nggak tahu. Yang saya pikir, aduh, pengalaman pertama saya masuk ke Sela ini terus langsung diikutin kayak gitu tuh rasanya anjir banget gitu lah Mang. Edan pisan gitu. Apalagi ada macan-macan kayak gitu kan pikirannya. Nah, masuklah Mang, baca doa, habis baca doa segala macam gitu. Ya, tinggalin lagi kopi Mang. Kopi 1, rokok 2 gelas gitu. Nah, bereslah. Kita keluar batas hutan, saya bilang alhamdulillah gitu. Nah, gila Mang, ending itu merinding ya. Saya bilang endingnya itu dia berdiri tepat di batas hutan. Gitu. Aduh. Nah, dia berdiri di batas hutan. Dia nggak bergerak sama sekali setelah di situ. Gitu. Saya cuman yang kebayang saya itu kayak ponco Mang. Saya nggak tahu itu apa. Kayak ponco aja. Warnanya hijaunya. Warna hijau. Hijaunya agak tua gitu. Iya, ponco gitu. Saya bilang, saya ngeliatin Mang. Saya kayak waktu itu kayak terhipnotis. Kalau saya ya, kalau teman-teman mungkin udah pernah begitu, jadi nggak aneh bagi mereka. Cuman bagi saya aneh. Saya kayak terhipnotis gitu, sampai ngeliatin gitu. Wajahnya yang mana, tapi bentukannya ada gitu. Saya lihat gitu, siapa? Gitu. Nggak sampai ini itu kan gitu. Nah, kata Wai, ayo udah bilang. Saya sambil buang muka saya ke bawah ke arah turun, saya bilang terima kasih lah gitu sudah mengantarkan atau mengaping sampai sini gitu. Mudah-mudahan kamu diterima di sisi Allah kan, kalau memang kamu memang orang itu ya. Saya juga dalam hati ya mudah-mudahan kamu sempurna lah di sana kan gitu. Jangan nampakin terus gitu. Turunlah Mang. Jadi sepanjang saya jalan dari kawah sampai ke batas hutan itu gerimis Mang. Hujannya nggak gede, gerimis aja. Karena saya sampai bawah pun basah karena nggak pakai jas hujan kan waktu itu. Saya pernah ngobrol sama Iwa. Si Iwa ya sudahlah, yang jelas kan dia mungkin ingin sempurna atau nah, itu Mang. Jadi kejadian itu berawal dari saya jujur waktu itu orang pemula masuk jalur situ, dibawa teman-teman, evakuasinya nggak jadi karena secara fisik dia hanya lelah saja. Walaupun temennya si Ahmad ini bilang stuck, tidak bisa jalan sama sekali gitu. Kita pikirannya ya memang ini butuh pertolongan kan berarti gitu. Walaupun begitu sudah kita sampai, orangnya karena memang kelelahan bisa jalan lagi, dihandle sampai batas hutan, kita pulang dan saya bilang ya terima kasih. Itu Mang, jadi tadi merindingnya ya di situ. Ya, jadi teman-teman mungkin ini ya, mungkin saya juga nggak tahu lah gitu ya. Kalau teman-teman itu kan di beberapa video kita yang terdahulu sudah pernah diceritakan. Tapi kita nggak tahu yang mana. Ada yang sudah diceritakan oleh Mang Rudi, ada yang sudah waktu evakuasi dengan tim dari Gunung Putri. Nah, tempo hari ketika saya ingat nggak waktu kita ke Gunung Putri, sempat ngobrol sama ada pedagang ya, teman-teman Gunung Putri, ada pedagang juga yang mengalami hal demikian. Jadi mungkin itu salah seorang yang dulunya
mengalami kecelakaan di jalur situ. Ya. Tapi entah yang mana ya. Tapi memang kalau yang ini bener kan yang pakai jas ponco hijau agak tua gitu ya. Kayaknya si pedagang juga ngobrolin. Ya. Kalau dia kayak sebaliknya yang, dari bawah ke atas. Tapi kan mereka kayak yang udah biasa. Iya, cuman teman-teman di Gunung Putri itu tim SAR ya Kamsi lah, anak kampung situ kayak yang sudah biasa gitu. Ya mungkin secara manusiawi mungkin takut pasti ada. Cuman karena memang tidak mengganggu dan mereka sudah dibekali, sudah mempunyai pengalaman di situ, jadi ya sudah gitu. Yang penting dia nggak ngeganggu. Saya juga sebenarnya nggak takut waktu itu, Mang. Ya karena saya mah menghargai yang tua, suruh di belakang aja, saya maju ke depan gitu. Jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya waktu kalian berempat gitu, Mang Akri dan tim perjalanan dari atas ke bawah itu kenapa nggak ditanya atau apa? Tapi saya yakin kenapa nggak ditanya karena mereka sudah tahu. Iya. Saya juga sebenarnya sempat bertanya, wah tanya atuh wah, udah jangan banyak ngomong, jalan aja. Pasti begitu. Karena saya pikir di situ pun saya nggak bawel, oh sebenarnya mereka tahu. Pasti. Jadi kalau saya nggak yang, ayo nggak. Saya pas mereka jawab begitu, oh si wah, udah jalan aja. Ya sudah kan, mereka udah tahu sebenarnya. Jadi ya, saya juga walaupun bertanya-tanya ya tak simpen aja lah gitu jalan. Dan gitu. satu lagi teman-teman, jalur Sela itu bukan jalur pendakian. Tuh. Jangan coba-coba untuk lewat situ. Jalur itu hanya dipergunakan untuk teman-teman yang darurat saja. Jadi yang sudah betul-betul paham, sudah betul-betul hafal, dan untuk memang keadaan darurat. Mungkin waktu misalnya kalau ada evakuasi butuh penanganan cepat ya lewat situ teman-teman ya. Jadi ekstrim. Jangan. Dan memang bukan jalur. Ya, ke situ intinya bukan jalur pendakian. Bukan jalur pendakian, tidak aman, tidak ada air, dan jalur pelintasan kucing besar. Ya. Di daerah situ ya. Jadi jangan coba-coba untuk ke jalur itu. Ya. Oke lah teman-teman, itu tadi cerita Mang Akri diikuti makhluk misterius. Tapi sampai detik ini juga masih saya sering ngobrol yang di atas. Udah biasa itu mah. Oh, berarti kan jadi seolah-olah dia ada gitu. Seolah-olah. Jadi dan yang mengalami itu bukan satu dua orang. Bukan. Saya juga pernah sering bertanya, oh si Anu. Jadi bilangnya oh si Anu. Kalau saya si Anu lah gitu ya. Ya mereka bukannya tahu ya, tapi lebih ke prediksi, tapi prediksi yang mungkin perkiraan mereka 90 sekian persen gitu ya. Jadi si Anu yang pernah mengalami kecelakaan dan sampai sekarang itu tidak ditemukan. Ya. Mungkin itu. Ya Allah alam ya. Baik teman-teman, itu tadi ceritanya Mang Akri. Mudah-mudahan bisa menjadi hiburan buat teman-teman ya. Nah, Sirian Aya sih. Kan tegak-gak teuing. Terima kasih semuanya, tetap sehat, tetap positif. Salam damai Indonesia.